Malam. Oke, terima kasih semuanya sudah berkenan hadir ya malam ini. Meskipun malam minggu, malamnya istirahat, tapi teman-teman sudah berkenan untuk hadir kali ini dan ikut mau menghabiskan waktu selama beberapa saat ke depan untuk mengikuti materi ini. Iya, mari kita mengapresiasi diri kita masing-masing untuk pengorbanan yang akan kita lakukan hari ini, dan semoga apa yang kita korbankan kali ini bisa memberikan dampak positif bagi kita ke depannya. Amin. Em, Pada malam ini, saya ingin membahas buku yang saya baca beberapa waktu lalu, yakni Effortless. Di bahasa Inggrisnya, Make It Easier to Do What Matters Most, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, karena tidak semua hal harus sesulit itu. Selanjutnya, Mas. Untuk bahasan pada malam ini, ada beberapa hal yang ingin saya highlight. Yang pertama, pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, objektif, hingga limitasi dari diskusi kita malam ini. Yang kedua, isi dari buku ini yang terdiri atas 3 bagian, yakni keadaan tanpa kesulitan, atau dalam bahasa Inggrisnya effortless state, aksi tanpa kesulitan, hasil tanpa kesulitan, dan diakhiri dengan simpulan. Lalu sedikit notes dari saya, yaitu membahas dari pengalaman dalam mengimplementasikan isi buku ini. Baik, kita mulai. Tapi sebelum mulai, meskipun terdengar klise ya, saya ingin mengingatkan bahwa malam ini saya ingin pembahasan ini dilakukan seperti diskusi. Jadi saya ingin banyak mendengar respon dari teman-teman. Jadi siap-siap open mic ya, begitu. Oke, silakan Mas. Selanjutnya, mari kita masuk ke universe dari buku Effortless ini. Untuk masuk ke dunia ini, kita harus mulai dengan menyamakan persepsi dulu nih. Saya mungkin ingin bertanya sama teman-teman dulu ya. Apa sih yang teman-teman inginkan atau objektif atau tujuan dari ingin mengikuti diskusi malam ini? Meskipun ini udah malam minggu, tapi ngorbanin waktu buat ikut diskusi buku ini. Monggo silakan, bisa ada yang open mic. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau open mic. Apa tujuan teman-teman untuk mengikuti kegiatan malam ini? Untuk share pengalamannya, share tujuan teman-teman. Atau mungkin ini dulu deh, Mas Fahmi dulu deh, kasih contoh. Oke, tujuannya karena dilihat dari bukunya mungkin saya ingin mencapai tujuan dengan lebih cepat, gitu. Lebih cepat dari yang biasanya. Oke, jadi eh, aksi tapi lebih mudah ya, Iya, gitu. aksi lebih Sip. mudah. Oke, mungkin dari yang lain, satu lagi. Oke, dari Mas Fikri Umah ya, bisa tolong di ini dong, di unmute, unmute dong, biar saya kedengeran suaranya juga, biar semangat juga. Menggapai tujuan nggak pakai ribet. Bisa tolong di ini nggak Mbak? Apa namanya, kasih tahu mungkin sedikit latar belakang kenapa sih ini, atau ada apa yang dikerjain gitu? Menggapai ya segala sesuatu kalau mengerjakan tugas kantoran ya sebegitu banyaknya kan dari atasan ya dikerjakan aja, ya tetap dinikmatin aja. Oke, oke. Terima kasih ya Mbak untuk partisipasinya. Oke, jadi em, buku ini memulai dengan membahas seseorang. Seseorang yang dia ini kita anggap sebagai berada di tahap kesuksesan. Mereka yang ada di atas. Mereka yang selalu melampaui standar-standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Orang ini lulusan dari 2 sekolah ternama di dunia. Salah satunya Harvard Business School. Kemudian dia kerja di bidang yang dianggap prestis oleh banyak orang, yakni keuangan. Selama bertahun-tahun dia bekerja dengan keras, bekerja tiada henti, hingga di usia hampir 50 tahun dia berada di posisi teratas. Eh, Mendapatkan posisi top manajemen di berbagai perusahaan yang ada di 4 benua. Begitu. Nah, masalahnya adalah ketika dia bekerja terus-menerus ini, eh, dia sampai di titik di mana dia harus masuk dan opnam berbulan-bulan dan tidak bisa bangkit dari ranjang rumah sakit. Dan sialnya lagi, itu adalah tahun 2008.
mimpi buruk bagi industri keuangan di seluruh dunia, hampir seluruh dunia, maksud saya. Dan perusahaan yang dia bangun selama bertahun-tahun, dia bekerja dengan keras, dia memiliki etos kerja yang sangat tinggi, dia memiliki prinsip bahwa saya tidak akan pulang sebelum atasan saya pulang. Dia mendapatkan penghargaan sebagai karyawan paling sering bepergian dan paling sering rajin. Perusahaan yang dia bangun bertahun-tahun tersebut musnah. Perusahaan tersebut bernama American International Group atau yang disingkat sebagai AIG. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, mohon maaf. Oke. Apa yang dia lakukan saat ini, apa yang dilakukan dalam contoh tersebut, merupakan perwujudan dari semangat puritanisme. Semangat yang memiliki kredo bahwa etos kerja seseorang adalah bukti karakteristiknya. Dan ternyata kredo ini menimbulkan banyak masalah, hingga muncul berbagai pertanyaan seperti sudah berlari kencang tapi tidak bertambah dekat dengan sasaran, ingin berkontribusi lebih banyak tetapi Anda seperti kehabisan energi, sudah di bibir jurang kelelahan fisik dan mental, dan terakhir, segala hal tersebut terasa jauh lebih sulit daripada seharusnya. Terdapat 4 pertanyaan ini. Mungkin saya minta tolong teman-teman, dari 4 pertanyaan ini, berapa yang dijawab ya dan berapa yang dijawab tidak. Kebetulan untuk 4 pertanyaan ini saya copy plug dari bukunya. Oke, saya kasih waktu sedikit ya untuk menjawab pertanyaan ini ya, keempat pertanyaan ini. Mungkin untuk share sedikit, sebetulnya ketika saya baca buku ini, saya benar-benar rasa bahwa ini gila nih, 4 ini yang saya jawab ya semua nih. Seolah-olah kayak to-do list itu nggak ada habisnya. Bahwa saya ngisi to-do list, misalnya dari list 10 to-do list, 5 udah selesai, besok saya mulai lagi, 5 belum selesai, ada tambahan tugas lagi. Dan semakin saya kerja, kenapa, entah kenapa, hari ke hari, dari Senin ke Sabtu, ke Senin ke Jumat, bukannya makin bertambah, tapi energi makin habis. Dan terutama ketika mendekati hari libur ya, fisik mental semakin lama semakin capek rasanya. Dan terakhir, di setiap harinya, entah kenapa, segala hal terasa jauh lebih sulit daripada seharusnya. Mungkin dari teman-teman ini, apakah ada yang menjawab ya, 4-4-nya? Atau sebagian menjawab ya? Oke, mungkin saya nyoba tunjuk orang ya. Izin. Mbak Nisa? Halo. Halo Mbak Nisa. Iya. Saya boleh tahu nih, kira-kira dari 4 pertanyaan ini, berapa sih yang menurut Mbak relate sama Mbak dan mungkin terjawab 4-4-nya? 2 sama 3 kali ya, 2 sama 3. Oke, yang ingin berkontribusi lebih banyak tapi kehabisan energi sama susah di bibir jurang kelelahan fisik sama mental. Iya. Mungkin bisa sedikit pengalaman, Mbak? Kontribusi lebih banyak. Aku ngerasanya kayak, jadi kayak kerja sendiri gitu. Mungkin sering ngerasanya gitu, semangatnya tinggi, tapi pas eksekusi kayak ngerjain sendiri, lama-lama kan capek juga gitu ya. Mungkin beberapa rekan kerja ya beda lah ininya, prioritas dan segala macamnya. Terus fisik ya capek sih mungkin. Oke. Makasih ya Mbak Nisa. Nah, saya yakin teman-teman yang lain pun juga mungkin banyak yang bilang ya atau mungkin ketawa ketika baca ini. Dan mungkin ekspresi yang teman-teman keluarkan ini sama seperti ekspresi saya dan banyak pembaca buku lainnya ketika baca buku ini. Dan mungkin kita mungkin sampai mengumpat kayak ini bener nih, gila dan sebagainya. Oke, lanjut ya Mas. Nah, mungkin sebelum lanjut ini ya, saya ingin memberikan sedikit, saya kembali lagi, saya ingin memberikan sedikit afirmasi positif bahwa ketika Mas sama Mbak semua di sini sudah menjawab pertanyaan ya, saya ingin mengasih tahu bahwa Anda semua ini, dari buku yang ini bilang ya, itu bahwa Anda itu orang-orang yang disiplin, rajin, fokus, dan termotivasi. Tapi kebanyakan dari kita itu kehabisan energi. Gitu. Jadi, ketika kita menjawab ya, kita tidak sepenuhnya salah. Gitu. Bahkan kita harus mengapresiasi bahwa kita udah sampai di titik ini. Begitu menurut buku ini. Lanjut, Mas. Nah, mengapa pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa muncul? Tidak hanya di kita, tapi di jutaan juga orang lainnya.
Ini karena kita hidup pada era dengan akses ke peluang yang terbatas. Internet dan lain-lainnya, segala informasi bisa diakses dengan mudah. Namun, meskipun terdapat banyak kemudahan yang kita rasakan, yang tidak dirasakan oleh nenek moyang kita sebelumnya ya, kita masih saja hidup layaknya berjalan memuncaki gunung yang tidak jelas ujungnya di mana. Seperti memuncak gunung, pasti kadang ada kondisi di mana kita lelah, kondisi berkabut, pijakannya tidak jelas, dan lain-lain. Ketika kita menganalogikan kasus memuncak gunung dengan kehidupan tadi, kita bisa melihat bahwa masalah-masalah saya beragam. Seperti masalah keuangan yang membuat pijakan tidak jelas, kecemasan yang tidak berujung, tambahan tanggung jawab yang tidak ada hentinya, dan lain-lainnya. Apapun penyebabnya, seringkali permasalahan-permasalahan tadi memberikan tekanan yang semakin berat ke kita untuk segera berlari lebih cepat, bergerak lebih cepat untuk mencapai puncak tadi. Dan solusi yang kita keluarkan, jurusan yang kita keluarkan hampir selalu sama, yakni kerja 2 kali lebih keras, kerja lebih keras lagi. Yang cukup menyedihkannya adalah kita hanya meraih setengah dari hasil sebelumnya. Dan penulis pun juga sudah bilang bahwa membaca buku ini dan sebuah buku ini tidak mungkin membuat segala permasalahan di dunia ini menjadi lebih mudah. Mengurus anak susah, kerjaan susah, teman susah, tugas-tugas susah. Dan ya kita realistis aja, nggak mungkin buku ini bisa menyelesaikan itu semua. Dan mungkin kita sedikit mengingat juga ya, bahwa definisi kerja keras di masyarakat kita saat ini adalah kita hidup di era hustle culture. Di era di mana kita mengagung-agungkan adanya burnout sebagai indikator kesuksesan dan harga diri. Pesan yang tersirat di sini adalah, kalau kita belum burnout, berarti kita belum kerja keras. Kalau kita belum opnam, berarti kita belum kerja keras. Nah, selanjutnya Mas, buku ini berusaha menjawab pertanyaan berikut ini. Dengan segala permasalahan-permasalahan toksik tadi, ya hustle culture, puritanisme, bahwa burnout sebagai indikator kerja keras, buku ini berusaha menjawab pertanyaan ini. Alih-alih memaksakan diri untuk melewati batas, bagaimana jika kita sengaja mencari jalur yang lebih mudah? Adakah caranya? Itu pertanyaan yang diajukan untuk buku ini. Pertanyaan yang berusaha dijawab melalui buku ini. Lanjut, Mas. Nah, untuk menyamakan tujuan ya, tadi Mas Fahmi bilang tujuannya seperti apa. Tadi ada juga tadi Mbak Sema tadi menjawab tujuannya seperti apa. Saya ingin memberikan sedikit objektif sama limitasi dulu. Bahwa malam ini objektif saya adalah saya ingin membahas secara singkat mengenai konsep yang diangkat dari buku ini. Serta untuk menjawab pertanyaan tadi. Yakni ada nggak sih cara untuk alih-alih melewati batas, ada nggak sih cara untuk mencari jalur yang lebih mudah? Dan bagaimana caranya? Saya hanya ingin menjawab, saya hanya ingin membagikan sedikit konsep dari buku tersebut. Serta limitasinya ada, saya memiliki limit dari pembahasan kali ini. Yakni saya hanya akan membahas konsep-konsep secara umum. Kemudian karena saya juga bukan penulis dari buku ini ya, sehingga saya tidak bohong bahwa saya sangat rentan terhadap miskonsepsi dari konsep-konsep yang dijelaskan di buku ini. Kemudian saya tidak akan membahas buku ini secara detail, karena jujur saja untuk isi buku ini teman-teman bisa buka aja di internet, cari saja mungkin summary of effortless dan sebagainya. Banyak ringkasan yang ada di buku ini udah tersebar di internet. Tapi saya hanya akan zoom in ke beberapa konsep yang saya pahami dan pernah saya implementasikan. Dan terakhir, karena saya memiliki keterbatasan dalam pengalaman dalam penerapan buku ini, saya mohon maaf jika misalnya nanti ada kesalahan dalam menjelaskan. Lanjut, Mas. Untuk menjawab pertanyaan tadi, buku ini berusaha memberikan solusi yang terdiri atas 3 langkah. Langkah pertama adalah mencapai effortless state atau keadaan tanpa kesulitan. Langkah yang kedua,
yakni menuju aksi tanpa kesulitan atau effortless action. Ketika kita sudah secara konsisten berada di effortless state dan kita menjalani sampai akhir effortless action, diharapkan kita menghasilkan effortless result, yakni menuju hasil tanpa kesulitan. Sebentar. Oke, lanjut Mas. Yang pertama adalah menuju keadaan tanpa kesulitan. Itu ada linknya, saya memang ambil dari internet. Sebelumnya kita akan membahas apa sih sebenarnya keadaan tanpa kesulitan itu. Keadaan tanpa kesulitan adalah pengalaman yang banyak dari kita alami ketika kita secara fisik sudah diistirahatkan dengan baik, tidak terbebani secara emosional, dan memiliki energi secara mental. Sehingga kita sepenuhnya sadar, waspada, hadir, penuh perhatian, dan fokus pada apa yang penting saat ini. Ketika kita fokus seperti ini, maka kita bisa menjadi fokus pada hal yang paling penting dengan mudah. Mungkin teman-teman juga pasti sudah sudah pernah baca buku atau konsep-konsep lainnya seperti mindful, flow, dan lain-lain. Di sini ada 5 langkah yang dapat kita capai untuk mencapai keadaan tanpa kesulitan ini. Ada invert, ada enjoy, ada release, ada rest atau beristirahat, dan terakhir ada notice. Insert berusaha bertanya. Kita mengubah dan membalik pertanyaan dari kenapa ini susah menjadi pertanyaan apakah ini bisa dibuat lebih mudah. Kita berusaha men-challenge asumsi yang terlihat benar, namun sebenarnya terasa susah. Sehingga kita bisa mengubah hal yang mungkin menjadi tidak mungkin menjadi mungkin melalui cara-cara yang tidak langsung. Di buku memberikan contoh, mungkin bukan di buku ya, mungkin saya mengambil contoh. Ketika misalnya kita mengerjakan pekerjaan di kantor, kita pasti sudah memiliki bayangan kan, oh untuk mengerjakan tugas ini maka langkahnya seperti ini. Dan beberapa langkah itu kan terasa sangat susah kan. Nah, invert berusaha mencari tahu. Selain ketika kita sudah mengetahui langkah-langkahnya, kita bisa mencari tahu, bisa nggak ya langkah-langkah ini dipermudah? Kemudian yang kedua adalah enjoy atau menikmati. Kita berusaha memasangkan aktivitas yang paling esensial dengan yang paling menyenangkan. Kita berusaha menerima bahwa kerja dan bermain itu bisa ada saling berdampingan. Mengubah tugas-tugas yang ada secara rutin menjadi ritual yang dapat kita maknai. Release. Kita berusaha mengeluarkan beban-beban emosional yang sebenarnya tidak perlu kita bawa. Lalu beristirahat, yaitu menemukan seni dari tidak melakukan apapun. Kita banyak belajar mengenai bagaimana melakukan itu. Di buku ini justru salah satu hal yang paling penting adalah kita berusaha menemukan cara untuk tidak melakukan sesuatu, dan ini merupakan sebuah seni. Dan terakhir, notice atau mencapai keadaan di mana kita mendapatkan keuntungan penuh dari hadir, dari mindful. Kita berusaha melatih otak kita untuk fokus pada hal-hal yang penting, serta tidak memperhatikan hal-hal yang irrelevan. Mungkin dari 5 hal ini saya ingin fokus ke satu hal, yakni di bagian rilis. Mohon maaf, salah. Tapi di bagian yang notice tadi, bagaimana caranya untuk melihat dengan lebih jelas. Di buku ini dia memberikan sedikit tips agar kita bisa fokus dengan 5 langkah.
Yang pertama, siapkan waktu luang 2 menit, tempat kerja yang sepi. Kemudian yang kedua adalah kita istirahatkan tubuh, duduk nyaman, pundak tegang, punggung tegak. Kemudian kita berusaha istirahatkan pikiran. Akui keadaan baru banyak pikiran. Lalu selama kita berusaha istirahat pikiran itu, kita kan pasti akan merasakan bahwa oh ini ada pikiran datang dan pergi. Lalu yang keempat, setelah kita merasakan pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir tadi, kita berusaha membebaskan hati kita dengan mengatakan, aku maafkanmu. Serta membayangkan bahwa kita memotong rantai yang membeli diri kita ketika kita memikirkan permasalahan tersebut. Hal-hal yang mengkhawatirkan tadi. Dan terakhir, bernafaslah dengan rasa syukur. Melalui menghidupkan kenangan-kenangan atau memori-memori yang menyenangkan. Setelah menjalani 5 langkah ini, jujur ketika saya mengalami sendiri ya, saya merasa lebih nyaman. Dan saya lebih hadir di saat ini. Selanjutnya, Mas. Yang kedua, yakni aksi tanpa kesulitan. Apa itu aksi tanpa kesulitan? Aksi tanpa kesulitan berarti mencapai lebih banyak dengan mencoba lebih sedikit. Kita berhenti menunda-nunda atau procrastinating dan mengambil langkah pertama yang jelas. Pada titik ini, kita sampai pada poin penyelesaian tanpa berpikir berlebihan atau overthinking. Kita membuat progres dengan berjalan sendiri daripada memaksakan diri. Terakhir, kita bisa berprestasi tanpa bekerja berlebihan. Terdapat 5 langkah yang dapat dicapai untuk mencapai effortless action, yakni define, start, simplify, progress, dan pace. Define, yakni kita berusaha mendefinisikan apa yang dimaksud dengan selesai. Seringkali ketika kita mendapatkan tugas suatu, kita hanya bayangkan, oh kita harus menyelesaikan pekerjaan ini. Namun seringkali, terutama untuk beberapa orang yang perfeksionis ya, ketika misalnya kita udah mendekati langkah selesai, kita berusaha menambah-nambah lagi. Kita berusaha menambah-nambah lagi. Dan di buku ini menceritakan kisah seorang raja dari dari Swedia yang membangun sebuah kapal. Kapal itu diberikan ke desainer ternama. Ketika kapal itu sudah 80% selesai, dia berpikir, wah, negara sebelah dia punya kapal yang indah. Saya ingin kapal saya ditambahkan dengan patung-patung agar lebih indah. Ketika patung-patung hampir selesai, dia melihat, wah, negara tetangga punya meriam lebih banyak di kapal saya, kapal perang. Saya ingin menambahkan kapal perangnya, ditambahkan meriam lebih banyak. Sehingga garis atau kondisi dari definisi selesai itu tidak jelas. Dan akhir cerita kapal tersebut tenggelam. Nah, buku ini mengingatkan kepada kita untuk lebih mendefine apa yang dimaksud dengan selesai. Serta kita stick dengan definisi yang udah kita tentukan di awal tadi. Yang kedua adalah start. Mulai dengan langkah pertama yang paling jelas. Seringkali langkah pertama yang ada di otak kita merupakan gabungan dari berbagai langkah. Contoh paling jelas adalah buku kan ada nama ini ya, yang minimalism itu ya, yang sempat ada series di Netflix, yang ini bersih-bersih rumah. Saya lupa nama pengarangnya. Ada yang ingat mungkin? Ya, saya juga lupa. Gitu. Nah, meskipun banyak orang memiliki buku itu, tapi entah kenapa masih banyak orang yang tidak menjalankan isi buku tersebut. Alasannya sederhana, yaitu mereka tidak menjalankan langkah pertama yang paling jelas. Dan seringkali langkah pertama yang paling jelas itu merupakan gabungan dari berbagai langkah. Contoh di buku tersebut menjelaskan bahwa langkah pertama adalah mensortir barang-barang. Masalahnya adalah banyak orang merasa malas mensortir. Karena bayangnya adalah, mensortir capek sekali. Nah, kemudian setelah di breakdown, ternyata langkah pertama dari mensortir adalah berdiri. Langkah kedua adalah mengambil plastik. Langkah ketiga adalah mengumpulkan barang. Nah, ternyata kita bisa memulai dengan menentukan apa langkah pertama yang paling jelas dan yang paling mudah. Lalu, setelah kita memulai langkah pertama, lakukan terus-menerus
untuk mendapatkan hasil maksimal dari belajar dengan effort yang dapat kita perkirakan. Contoh lainnya adalah start dengan 10 minute microburst dari aktivitas yang kita lakukan secara fokus untuk menghasilkan motivasi dan energi. Langkah yang ketiga adalah simplify atau menyederhanakan proses. Jangan simplifikasi langkah, tapi hilangkan langkah. Kenali bahwa tidak semua hal memerlukan extra mile. Maksimalkan langkah-langkah yang tidak perlu diambil. Yang keempat, progress. Ketika kita menjalankan sesuatu, gunakan prinsip zero depth approach. Atau masukkan saja beberapa hal sekecil mungkin. Belajar gagal secara mudah, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran dari proses tersebut. Lalu, lindungi progres Anda dengan melindungi otak kita dari kritik berlebihan yang ada di otak kita tentu saja. Dan terakhir, pace atau kecepatan. Tentukan standar kecepatan seperti lebih lambat, tapi halus, serta lambat tapi cepat. Lanjut, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu hasil tanpa kesulitan. Setelah kita secara konsisten menjalankan langkah pertama dan langkah kedua tadi, yaitu effortless state serta effortless action, kita masuk ke bagian yang ketiga, yakni hasil tanpa kesulitan. Apa itu hasil tanpa kesulitan? Hasil tanpa kesulitan adalah kita ingin agar hasil tersebut terus mengalir kepada kita tanpa kita terus melakukan action. Lagi dan lagi dengan upaya tambahan sedikit mungkin. Sehingga kita siap untuk mencapai hasil yang mudah. Terdapat 5 langkah juga, yakni learn, belajar, yang kedua live, yang ketiga automate, trust, dan terakhir prevent. Untuk learn, buku ini menjelaskan kepada kita agar belajar ke prinsipnya saja. Jangan belajar fakta atau metode. Yang kedua, live. Gunakan teknik untuk menggunakan pengungkit dari hasil, dengan hasil minimum mungkin. Yang ketiga, otomatiskan. Untuk konteks di sini, dia berusaha bagaimana caranya agar menghilangkan bagaimana caranya agar kita tidak menggunakan otak sesering mungkin. Misalnya membuat to-do list, dan lain-lain. Trust. Bagaimana caranya kita bisa meleverage kepercayaan untuk bisa meningkatkan kinerja dari tim. Dan terakhir, prevent. Jangan hanya selesaikan masalah, tapi selesaikan masalah sebelum itu terjadi. Saya ingin memberikan sedikit contoh terkait trust. Di buku ini menjelaskan bahwa seringkali hal paling susah ketika bekerja sama dengan orang itu adalah masalah dengan standar. Kita seringkali merasa bahwa kenapa ya teman kok kerjanya seperti ini padahal kita bayangin seperti itu. Ketika kita bekerja sama, sebenarnya terdapat 3 hal yang harus dilihat. Pihak pertama dan pihak kedua. Tapi hal yang ketiga ini seringkali tidak terlihat, yakni struktur kerja. Apa struktur yang melandasi kerjasama antara 2 orang tersebut? Di buku ini dia memberikan sedikit tips mengenai struktur. Apa saja yang perlu diperhatikan, seperti apa tugas masing-masing pihak, apa standar keselesaian, dan sebagainya. Oke Mas, selanjutnya Mas. Ya, ini bagian kesimpulan. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah kita bisa sengaja mencari jalan yang lebih mudah? Ya bisa. Lalu bagaimana caranya? Dengan 3 langkah ini, yakni menuju keadaan tanpa kesulitan, mencapai aksi tanpa kesulitan, dan terakhir, mencapai hasil tanpa kesulitan. Selanjutnya, Mas. Kita masuk ke bagian dalam implementasi. Tentu saja 15 konsep yang ada di buku ini, beserta banyak tips-tips turunannya, tidak mudah untuk diimplementasikan. Tidak semuanya bisa. Mengapa? Karena 3 hal. Pertama, ada batasan mental. Ingat, kita bukan penulisnya, kita bukan pengarangnya.
Tidak mungkin kita akan susah bagi kita untuk menerapkan buku ini sebaik penulisnya. Kemudian buku ini memberikan janji bahwa ketika kita bisa menerapkan 15 hal ini, dari 3 hal dari buku ini, kita akan menjadi sebaik itu. Namun kita perlu lihat bahwa semua memiliki batasan waktu dan prioritasnya. Maka kita perlu mempertimbangkan trade-off antara benefit dan prioritas. Terakhir, disparitas. Saya ingin memberikan sedikit model, yakni Patrick yang berusaha untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Terdapat 4 level yang harus dilihat, yakni reaksi, yang kedua learning pembelajaran, yang ketiga behavioral change, dan terakhir result. Ini merupakan model yang menjadi panduan dari berbagai coaching dan seminar. Misalnya ketika kita membaca buku ini, kita harus melihat apakah reaksi yang kita hasilkan ini baik. Apa kita banyak berkata, wah ini bagus nih. Wah aku semangat ketika baca buku ini. Itu adalah level pertama. Level yang kedua adalah kita berusaha mengerti konsepnya, memahami konsepnya, dan sebagainya. Bagian dari learning. Nah, yang ketiga dan memiliki gap cukup besar adalah perbedaan antara pembelajaran dengan perubahan perilaku hasil dari pembelajaran. Dan yang ketiga, dan selanjutnya adalah result atau hasil. Disparitas antara level 3 dan level 4 itu adalah waktu. Begitu. Jadi dari teman-teman, ya pasti butuh waktu sedikit ketika kita menghasilkan buku ini. Menghasilkan perubahan dari buku ini. Dan perubahan dimulai dari perubahan dari behavior. Dan perubahan dari behavior dimulai dari pembelajaran. Ada nggak sih yang kita pelajari dari sesi kali ini? Dan sesi dimulai dari reaksi. Seberapa baik reaksi yang kita dapatkan dari konsep-konsep yang ada. Mungkin sekian presentasi diskusi kali ini. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah sharing, dan saya menanti banget mungkin teman-teman bisa memberikan masukan, tambahan pengalaman, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Irfan, penjelasannya sangat menarik sekali ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau berdiskusi menanggapi yang tadi Mas Irfan paparkan. Nah, tapi sebelum itu, sambil nunggu ada yang bertanya, mungkin saya akan membacakan lagi apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Irfan sedikit. Jadi untuk berada pada level effortless itu ada 3, itu kan keadaan tanpa kesulitan, kemudian aksi tanpa kesulitan, sama hasil tanpa kesulitan. Keadaan itu ada poin-poinnya ya, ada invert, enjoy, kemudian release, rest, dan notice. Yang aksi itu ada define, apa yang dimaksud dengan selesai. Teman-teman harus menentukan dulu apa yang dimaksud dengan selesai, jangan terus tidak puas terus gitu. Jadi harus tahu dulu apa nih yang ingin kita capai. Kemudian mulai start gitu. Mulai dengan langkah pertama dengan jelas. Misalnya kita mau melakukan sesuatu, mulai dengan yang jelas. Misalkan ingin menyortir ya tadi disebutkan berdiri, itu bisa disebut dengan langkah pertama gitu, dengan hanya berdiri saja. Kemudian simplify, progress, dan juga pace. Nah, yang ketiga hasil tanpa kesulitan ya. Ini poin-poinnya ada learn apakah saya bisa meleverage orang lain untuk membantu pekerjaan kita gitu. Kemudian live, maksimalkan kekuatan dari leverage yang kita punya gitu, kekuatan yang kita punya. Kemudian automate, apakah ada pekerjaan yang bisa kita eliminasi untuk diotomatiskan gitu, agar untuk mengurangi kita berpikir. Dan yang ini ada trust, meningkatkan kepercayaan tim, dan prevent atau antisipasi problem dalam tim. Nah, ini harus di sini itu kan kita harus melihat memasukkan ini ke pikiran kita, kemudian sedikit demi sedikit dimasukkan ke kegiatan-kegiatan kita sehari-hari sehingga memberikan dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja yang bisa disampaikan ya rangkumannya. Oke, teman-teman boleh kalau
ada yang ingin berdiskusi, bertanya, boleh chat di chat Zoom-nya, boleh open mic juga atau open cam jika ingin. Oke, sambil menunggu juga teman-teman, saya ingatkan untuk mengisi absen untuk dijadikan sertifikat ya. Linknya sudah dikirim di chat Zoom, bit.ly absen/absen strip 63. Kemudian teman-teman yang ingin menjadi pemateri di webinar selanjutnya di Intip Diri, teman-teman juga bisa daftar ya di link berikut. Nah, di link itu nanti jika teman-teman berminat untuk menjadi pemateri di webinar seperti ini, teman-teman bisa daftar di sana. Ya, bukunya diutamakan buku luar, boleh bahasa Inggris ataupun juga buku terjemahan. Teman-teman, ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, Mas Ivan, saya boleh bertanya. Oke, silakan. Nah, menurut pengalaman Mas Irfan nih, pada tahap mana yang paling susah untuk diimplementasikan? Gitu. Mungkin ada keterbatasan yang membuat Mas Irfan, wah ini tahap yang ini susah gitu untuk diimplementasikan untuk pekerjaan Mas Irfan sekarang. Oke, terima kasih ya Mas Fahmi buat pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri, menurut saya yang paling susah justru di tahap pertama, yakni mungkin bisa tolong ini masuk ke yang tadi. Nah, ini yang selanjutnya sebelumnya lagi. Nah, di bagian effortless state tadi. Untuk effortless state sendiri tadi kan ada beberapa langkah ya. Selanjutnya lagi, Mas. Mohon maaf. Nah, ini. Seperti invert, enjoy, release, dan lain-lain. Menurut saya sudah saja itu apa ya, itu punya masalah terkait kecemasan. Dan seringkali kecemasan ini menjadi pembeban untuk sebelum saya melakukan tindakan sesuatu. Jadi saya sangat terbantu sekali sih ketika ada 5 langkah yang dijelaskan mengenai bagaimana caranya merilis emosi-emosi negatif tadi. Yang notice tadi, yang emosi-emosi negatif tadi. Serta menurut saya justru yang paling susah itu di bagian invert tadi, yaitu membiasakan pola pikir bagaimana bahwa apa yang kita bayangkan itu sebenarnya bisa dibuat lebih mudah. Itu jujur saja hal yang tidak saya biasakan sih, gitu. Dan saya masih belum terbiasa untuk menjalankan hal tersebut. Sebenarnya saya satu itu, selain saya belum terbiasa, ya pasti saya kan jarang ingat dan lain-lainnya kan. Bahkan saya sempat mencoba untuk mengeprint hasil review dari buku tersebut. Jadi kan saat saya baca buku, saya kan ngasih highlight apa aja sih yang penting gitu kan. Dan saya beberapa saat yang lalu, mungkin sebulan yang lalu ya, saya menyediakan waktu saya untuk membaca, untuk mereview sedikit highlight-highlight yang ada. Dan ketika mereview itu saya sadar, wah baik banget ya hal yang tidak aku jalankan gitu. Wah, saya membayangkan jika saya bisa menjalankan ini kira-kira bagaimana ya hasilnya gitu kan. Dan akhirnya dalam beberapa saat saya masukkan hasil review saya tadi ke Google Docs yang kemudian saya cetak. Dalam beberapa saat kadang saya baca gitu kan hasil review saya, dan saya rasa itu cukup membantu. Meskipun menurut saya tentu saja yang bagian ini yang paling susah karena fondasi untuk mencapai effortless action serta effortless result salah satunya ini. Meskipun sebenarnya ketiga hal ini bisa kita kerjakan ya tidak secara, ini bukanlah langkah-langkah. Jadi kita bisa mengerjakan sesuatu sesuka kita meskipun hasilnya kadang tidak optimal. Begitu sih.
Kalau dari Mas Fahmi sendiri bagaimana? Menuju, oh, saya baru tahu sih sebenarnya ini konsep-konsep yang bagus sih ya. Apalagi yang di bagian tech action-nya. Karena kan kalau Mas Irfan mungkin lebih apa tadi ya, lebih selalu cemas gitu. Kalau saya selalu lebih nyantai gitu bawaannya, karena lebih nyantai kan kalau saya. Jadi mungkin yang paling saya kagum dengan yang konsep ini adalah yang bagian take action-nya gitu. Ini take action-nya kayak define ya. Kadang kita itu bingung gitu kan, apa yang harus kita lakukan itu, kan kita yang penting kerja gitu. Padahal kan tujuannya tulis dulu gitu, oh, saya pengen seperti ini gitu. Dan yang bagian ini start. Kalau kita udah tahu tujuannya ya mulai aja gitu kan. Itu yang mungkin yang paling saya relate sama apa yang masalah saya alami sekarang. Oke, sip, sip. Terima kasih ya Mas Fahmi. Mungkin saya ingin tanya sama partisipan yang masih ada di room. Lewat chat aja bisa kok. Kira-kira tahap apa sih yang paling menarik bagi teman-teman dan kenapa? Ya boleh teman-teman, apa yang paling menarik nih antara tahap-tahap yang dijelaskan oleh Mas Irfan. Oke, progres ya. Jadi bagian take action ya Mbak Vimera. Vimera Family. Aku sih pilih yang start ya. Oh, start. Oke. Karena segala sesuatu, memulai sesuatu kayak dipikir dulu matang-matang. Jangan gegabah sih. Bisa tolong diperjelas Mbak tadi gimana ya start tadi? Yang start kalau menurut aku ya, ini kan what's an obvious first action. Jadi sih maksudnya startnya segala sesuatu itu dimulai jangan gegabah dan tidak terburu-buru sih. Gitu. Ya, betul. Dan sebenarnya mungkin sedikit tambahan ya Mbak. Seringkali kalau menurut buku tadi itu ya, itu karena ini ya, apa yang kita bayangkan sebagai langkah pertama seringkali merupakan kumpulan dari berbagai langkah. Dan seringkali langkah pertama ini yang orang takut sama ciut mental duluan. Sehingga, kayak langkah pertama susah banget. Padahal sebenarnya langkah pertama merupakan langkah kesekian yang merupakan kumpulan dari berbagai langkah. Kan seperti itu. The small steps is the first. Is the most important. Oke, terima kasih Mbak Firki. Ya, sama-sama. Dari yang lain mungkin bisa sharing sedikit apa mungkin yang pengalaman yang mungkin yang cukup menarik konsep yang dari sesi kali ini gitu, dari buku ini. Oke, mungkin Mas Andrio Saputra. Halo Mas Andrio. Oke, mungkin kalau dari saya sudah cukup sih ya Mas Fahmi. Tapi terima kasih teman-teman sudah ngasih ini sedikit tambahan juga ini kan dari pengalaman-pengalaman. Ya semoga saya harap ini ya mungkin dari teman-teman ketika saya tertarik dengan buku ini kita lanjut dimulai dari mungkin baca review serta summary-nya dulu, dan ketika tertarik lebih lanjut bisa lanjut membeli bukunya. Karena saya rasa ini cukup membantu sih gitu. Dan buku ini merupakan kelanjutan dari buku Essentialism, dan yang menjadi bestseller di banyak negara. Jadi harus, kalau bacanya nanti harus esensialisme dulu baru ini atau Sebenarnya enggak sih. Bebas? Oh bebas ya. Bebas. Oke. Karena tidak ada lagi yang bertanya dan menanggapi, saya cukupkan webinarnya sekian. Terima kasih kepada Mas Irfan sudah membagikan konsep ini, sangat menarik sekali isi buku dari apa tadi teh Effortless ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Irfan ada manfaatnya kepada kita semua, kepada kita peserta ya dalam kehidupan sehari-hari, karena memang bekerja gitu
Kalau kita lihat bekerja itu kan hampir sebagian besar waktu kita dipakai untuk bekerja ya orang dewasa itu. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Irfan atas pemateriannya yang luar biasa. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi